Saya tentu kenal Romo Kadarman. Hampir sejak saya ke Indonesia tahun 61, saya tidak tahu kapan pertama kali ketemu beliau. Saya juga tidak pernah hidup dalam satu komunitas. Kami Yesuit hidup dalam komunitas. Saya tidak pernah dalam satu komunitas dengan Romo Kadarman. Tetapi ya saya toh sering ketemu, misalnya saya mengunjungi tempat pertama lembaga manajemen di daerah Medan Merdeka Barat waktu itu sebelum dibangun gedung baru di Menteng. Dan saya juga ketemu cukup sering juga sekali di pertemuan Yesuit, di mana ia tentu selalu muncul. Yang mengesan pada saya itu Romo Kadarman itu orang yang tenang, bahasa Belanda zakelijk, jadi tidak begitu romantis, tetapi dia sebagai ekonom bercita-cita memberikan sesuatu pada perkembangan Indonesia. Yang paling mengesan saya itu bahwa dia menciptakan beberapa organisasi, katakan saja lembaga manajemen, di mana ia selalu mampu untuk kemudian menyerahkannya kepada orang lain, sehingga lembaga itu bisa berjalan tanpa Romo Kadarman. Itu juga berlaku bagi Aptek, itu berlaku bagi Bumi Ksara. Dia dulu pernah menjadi rektor Sanata Dharma. Beda dengan banyak orang yang kalau pergi masih seakan-akan diperlukan tidak Kadarman, itu justru melihat sebagai syarat keberhasilan bahwa yang dia dirikan itu berjalan sendiri. Saya ingat di lembaga manajemen kapan ya, mungkin tahun 80-an, kami kadang-kadang bertemu ya, Romo Kadarman, Davam Raharjo, orang tua sudah lupa nama-nama, tetapi dalam kelompok kecil membicarakan masalah-masalah Indonesia. Saya juga ingat pernah di mana mungkin Pak Kadarman itu agak sedikit salah tangkap. Saya dulu ketua Sekolah Tinggi Filsafat Triakara, dan ada yayasan yang dipimpin oleh Monsignor Leo Sukoto. Leo Sukoto lalu merasa baik kalau Romo Kadarman mungkin bisa menjadi sekretaris yayasan. Dan dia punya macam-macam rencana, tetapi di dalam setup Sekolah Tinggi Filsafat Triakara sebetulnya tidak dimaksud bahwa yayasan campur tangan di situ, sehingga Kadarman agak frustasi, lalu kemudian berhenti karena macam-macam rencana dari dia tidak diterima. Saya pribadi selalu amat sangat baik dengan dia, mengunjunginya sekali di Teresia. Saya merasa sedikit bangga bahwa punya seorang Yesuit seperti dia itu juga salah seorang yang datang dari luar negeri, yang kemudian bisa diterima baik di sini karena membuka diri, menyesuaikan diri dan melihat yang perlu. Saya merasa berterima kasih bahwa pernah ada Romo Kadarman dan bahwa saya sedikit bisa berkenalan dengan beliau. Terima kasih.